Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, di sini saya akan membahas perbandingan teknologi WSN, M2M, GPS, cloud computing dengan IoT. Nah, sebelum saya pembahasan tersebut, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Faikur Rahman dari Prodi D4 Teknik Listrik, NIM 22091387062. Langsung saja, tanpa lama-lama di sini saya akan membahas Internet of Things atau disebut IoT. Adalah konsep di mana bentuk fisik atau perangkat sehari-hari terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. IoT stage ada beberapa stage, yaitu 4. Stage pertama, sensor atau actuators. Ini IoT butuh sensor dan aktuator untuk mendeteksi, memproses, dan mengirim data. Stage kedua, data acquisition system. Data analog dari sensor diubah oleh sistem akuisisi menjadi data digital. Stage 3, edge analytic. Data yang sudah digital diproses lebih dahulu di perangkat edge sebelum dikirim ke pusat data. Nah, untuk yang terakhir, stage 4, cloud analytic. Data diteruskan ke pusat data fisik atau cloud untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, ini ada alur IoT 4 stage dengan kasus smart agricultura. Yang pertama, stage 1, sensor, aktuator, sensor, kelembapan, tanah, pompa irigasi. Stage 2, data acquisition system atau disebut ADC, ubah sinyal analog digital oleh microcontroller atau ESP32. Stage 3, edge analytic, perangkat lokal hitung, jika kelembapan 30% aktif pompa. Stage 4, cloud analytic, data dikirim ke cloud untuk dianalisis dan dashboard petani. Wireless Sensor Network atau disebut WSN. Wireless Sensor Network adalah jaringan nirkabel yang terdiri dari banyak sensor node kecil, masing-masing dilengkapi sensor, prosesor, memori, dan modul komunikasi. Sensor node ini ditempatkan di suatu area untuk mengumpulkan data lingkungan, suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, dan lain-lain, dan mengirim ke base station atau sync node untuk diproses. WSN sering digunakan di bidang militer, kesehatan, pertanian, industri, hingga smart city. Fitur apa saja yang ada pada WSN? Yang pertama, scalability. Scalability ini bisa diperlihatkan dengan gambar jaringan sensor node yang banyak tersebar di area yang sangat luas. Yang kedua, fault tolerance, tahan gangguan. Ilustri jalur alternatif kalau satu node mati, data tetap bisa lewat node lain. Yang ketiga, low power consumption. Gambar baterai kecil atau ikon hemat energi. Jadi low power consumption ini baterainya kecil dan gambar baterai kecil atau ikon hemat energi. Nah, untuk yang keempat, self-organizing. Node digambar otomatis saling terhubung tanpa pengaturan manual. Yang kelima, data fusion dan aggregation. Gambar beberapa sensor, data dikumpulkan jadi satu data ringkas di sync. Jadi, mengkombinasikan data beberapa sumber. Yang kelima ini data fusion dan aggregation ini mengkombinasikan data dari beberapa sumber. Dan yang terakhir, yang keenam, mobility sport. Bisa dipakai gambar sensor di drone atau hewan yang bergerak. Selanjutnya, kegunaan WSN ada 5 di Smart Agriculture, memantau kelembapan tanah, suhu, dan nutrisi. Dan yang kedua ada di industri, monitoring mesin, getaran, suhu, kondisi pabrik. Yang kelima di bidang kesehatan, wearable sensor untuk memantau detak jantung, tekanan darah. Yang kelima di lingkungan, deteksi polusi udara banjir, kebakaran hutan. Nah, yang kelima ada militer surveillance di medan tempur, deteksi pergerakan musuh. Jadi kegunaan WSN ini ada 5 macam. Yang pertama smart agriculture, industry monitoring, kesehatan, wearable, lingkungan, deteksi, militer, surveillance. Persamaan WSN dan IoT.
Keduanya menggunakan sensor untuk mengumpulkan data, sama-sama memanfaatkan komunikasi nirkabel untuk transfer data. Bisa terhubung ke internet atau cloud untuk memonitoring jarak jauh. Sama-sama dipakai untuk aplikasi smart system, smart home, smart city, smart agriculture. Ini ada beberapa perbedaan WSN dengan IoT. Aspek WSN monitoring hutan dan IoT smart home. Tujuan, deteksi kondisi lingkungan, suhu, asap di area terbatas. Sedangkan IoT, kontrol dan monitoring perangkat rumah tangga. Koneksi, node sensor, sync, Zigbee atau LoRa biasanya tidak langsung ke internet. Sedangkan IoT, perangkat cloud Wi-Fi atau 4G terhubung internet. Pemrosesan WSN sederhana di sync node, misalnya hitung rata-rata suhu. Sedangkan IoT kompleks di cloud, AI, big data, integrasi dengan aplikasi. Akses user, biasa lokal penelitian atau forest ranger ambil data di base station. Ya, sedangkan IoT, global, user bisa akses lewat aplikasi smart di mana saja. Jadi ini perbedaan WSN dengan IoT. M2M, machine to machine, adalah teknologi komunikasi antara perangkat mesin tanpa campuran tangan manusia secara langsung. Perangkat dapat bertukar data melalui jaringan kabel maupun nirkabel. Biasanya digunakan untuk otomatis monitoring. Contoh sederhana, mesin vending yang otomatis melaporkan stok barang ke pusat jika hampir habis. Fitur apa saja yang ada pada M2M? Ini ada 6, connectivity, automotive, remote monitoring dan control, data exchange, yang kelima scalability, yang keenam integration with IoT atau cloud. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama connectivity. Konektivitas atau disebut konektivitas mendukung komunikasi antara mesin lewat GSM, 3G, 4G, atau 5G. Nah, ini konektivitas ini seperti macam Wi-Fi atau Zigbee, Bluetooth, dan lain-lain. Automation atau otomatisasi. Mesin bisa bekerja otomatis berdasarkan data sensor tanpa perlu operator manusia. Sedangkan nomor 3, remote monitoring dan control. Perangkat bisa dipantau dan dikontrol dari jarak jauh. Data exchange atau pertukaran data. Mesin mengirim dan menerima data secara langsung dan cepat. Yang kelima, scalability. Mampu mendukung banyak perangkat yang terhubung dalam satu sistem. Yang keenam, integration with IoT dan cloud. Data dari M2M dapat diintegrasikan ke sistem IoT atau cloud untuk analisis lebih lanjut. Di sini ada 6 kegunaan M2M di bidang industrial dan manufacture monitoring mesin. Yang pertama, produksi lapor jika ada kerusakan penggunaan energi yang berlebihan. Yang kedua, transportasi dan logistik. Pelacakan kendaraan di GPS tracking, pemantauan armada sistem parkir otomatis. Yang ketiga, kesehatan. Alat medis kirim data pasien otomatis ke server rumah sakit. Dan yang keempat, smart energy, smart meter. Listrik, air, gas mengirim data pemakaian langsung ke pusat pelayanan. Yang kelima, retail. Mesin vending kirim lapor ke stok ke distributor tanpa dicek manual. Yang keenam, pertanian. Alat penyiram otomatis yang menyesuaikan kelembapan tanah. Selanjutnya, Cyber Physical System atau disebut CPS adalah integrasi erat antara komputasi, cyber, jaringan komunikasi, dan proses fisik, physical system. Dalam CPS, sensor dan aktuator menghubung dunia nyata fisik dengan sistem komputasi cerdas yang dapat memantau, mengendalikan, serta membuat keputusan secara otomatis maupun semi-otomatis. CPS adalah tulang punggung dari industri 4.0 karena menggabungkan IoT, big data, AI, dan sistem kontrol cerdas. Nah, untuk fitur apa saja yang ada pada CPS, di sini ada 4. Yang pertama, integrasi dunia fisik dan cyber. Sensor menangkap data dari lingkungan nyata, suhu, tekanan, posisi, dan lain-lain. Data diproses oleh sistem komputasi untuk mengendalikan dunia fisik. Dan yang kedua, komunikasi real-time menggunakan interaksi cepat antara mesin, perangkat, dan manusia menggunakan jaringan seperti 5G, Wi-Fi,
atau protokol IoT. Yang ketiga, kontrol dan otomatisasi cerdas. Kontrol dan otomatisasi cerdas, aktuator mengeksekusikan perintah secara presisi. Sistem dapat melakukan prediksi kegagalan, pemeliharaan preventif, dan adaptasi otomatis. Yang keempat, interkoneksi skala besar. Banyak mesin sensor dan perangkat saling terhubung, mampu bekerja secara kolaboratif dan terdistribusi. Kegunaan CPS yang ada 5. Yang pertama, manufaktur smart factor atau industri 4.0. Produksi otomatis dengan mesin yang saling terhubung, pemantauan kualitas produk secara real time, dan yang kedua, kesehatan smart healthy care, yang ada alat medis cerdas yang terhubung dengan dokter atau pusat data, pemantauan pasien secara jarak jauh. Yang ketiga ada transportasi smart transportation, kendaraan otomatis self-driving cars, sistem lalu lintas cerdas yang dapat mengurangi kemacetan. Yang keempat, energi smart grid, distribusi energi listrik yang efisien, manajemen energi terbarukan. Yang kelima, pertanian smart agriculture, pengendalian irigasi otomatis, monitoring kondisi tanah, kelembapan, kesehatan tanaman. Cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana layanan seperti penyimpanan data, servis, jaringan, aplikasi, hingga kecerdasan buatan kesediaan melalui internet cloud bukan lagi terbatas pada perangkat lokal. Dengan cloud, menggunakan data mengakses, menyimpan, dan memproses data kapan saja dan di mana saja tanpa harus memiliki infrastruktur fisik tersendiri. Kegunaan cloud computing ada 6. Yang pertama, penyimpan data. Menyimpan dan berbagi file secara online, contohnya Google Drive, Dropbox. Yang kedua, komputasi dan analisis data besar, big data, digunakan untuk menganalisis bisnis, riset, atau AI dengan kapasitas komputasi tinggi. Hosting, yang ketiga, hosting infrastruktur TI, menyediakan seperti server virtual untuk website, application, dan database. Yang keempat, kolaborasi dan produktivitas, mendukung kerja tim melalui aplikasi kolaboratif Google Workspace, Microsoft 365. Yang kelima, pengembangan aplikasi PaaS. Developer bisa membangun, menguji, meluncurkan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Yang keenam, back dan recover, menyediakan cadangan data yang aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau hilang data. Fitur apa saja yang ada pada cloud computing? Di sini ada 5. Yang pertama, on-demand self-serving, penggunaan data mengakses layanan komputasi, server storage aplikasi secara mandiri tanpa intervensi penyediaan layanan. Broad Network Access, yaitu layanan dapat diakses dari mana saja melalui internet menggunakan berbagai perangkat, PC, laptop, smart home. Yang ketiga, resource pooling, sumber daya server, storage, aplikasi dipusat dan dibagi untuk banyak penggunaan dengan konsep multi-tenant. Yang keempat, rapid elasticity and scalability. Kapasitas dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan secara otomatis. Dan yang kelima, measured service pay as you go. Biaya dihitung berdasarkan pemakaian aktual seperti for your example, listrik atau air sehingga lebih efisien. Contoh nyata WSN, M2M, CPS, Cloud Computing dengan IoT. Nah, ini ada contoh nyata di WSN, Wireless Sensor Network, monitoring hutan, stage kerja, puluhan sensor suhu, kelembapan, dan asap ditemukan di hutan. Sensor node mengirim data secara nirkabel, zigzag atau LoRa ke SIM node. Data dikumpulkan secara lokal, misal untuk deteksi dini kebakaran hutan. Keterbatasan, biaya tidak langsung terhubung ke internet. Lebih fokus ke jaringan sensor lokal. Contoh IoT, Internet of Things, Smart Home. Stage kerja, sensor suhu, lampu pintar, CCTV, smart locker terhubung ke Wi-Fi. Data dikirim ke cloud server, misal Google Home, Alexa, atau Bling. Penggunaan bisa memantau kondisi rumah dan mengontrol perangkat lewat smart home di mana saja. Kelebihannya, terhubung ke internet global, bisa analisis data integrasi AI, notifikasi ke user. Contoh nyata M2M dan CPS. Contoh nyata M2M, machine to machine. Contoh nyatanya smart metering listrik dan air. Alat meteran pintar mengirim data penggunaan listrik, air langsung ke server PLN atau PDAM tanpa harus dibaca manual. GPS tracker kendaraan, perangkat GPS di kendaraan mengirim posisi real-time
ke server perusahaan logistik. Mesin vending otomatis, mesin minuman melaporkan stok minuman yang habis ke distributor. Sedangkan CPS, Cyber Physical System, contoh nyata mobil otonom, self-driving car, mobil menggunakan sensor kamera AI dan internet untuk mengambil keputusan mengemudi. Smart Grid, jaringan listrik pintar, sistem listrik yang dapat menyesuaikan energi secara otomatis sesuai kebutuhan. Robot industri, di pabrik robot yang terhubung ke sistem digital untuk melakukan praktik produk secara otomatis dan presisi. Selanjutnya, contoh nyata cloud computing, Google Drive atau Dropbox menyimpan file di cloud agar bisa diakses di mana saja. Yang kedua, Netflix atau Smart TV. Yang sering kita gunakan yaitu layanan streaming yang menggunakan cloud untuk menyimpan dan mengalir konten ke pengguna. AWS, Amazon Web Service, atau Microsoft Azure. Digunakan perusahaan untuk menyimpan data, mengelola AI atau hosting application tanpa perlu server sendiri. Persamaan dan perbedaan WSN, M2M, CPS Cloud Computing dengan IoT. Di sini saya akan membahas persamaan terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan sensor dan perangkat pintar untuk mengumpulkan data. Dan yang kedua, terhubung dengan jaringan komunikasi wireless, internet, satelit. Dan yang ketiga, mendukung otomatis dan monitoring di berbagai bidang kesehatan, transportasi, industri, pertanian. Yang keempat, berorientasi pada data mulai dari pengumpulan, pemrosesan, hingga analisis. Yang kelima, mendukung konsep IoT sebagai sistem yang lebih luas. Selanjutnya, perbedaan WSN, M2M, CPS Cloud Computing dengan IoT. Di sini saya sudah bikin tabel yang ada tujuan, peran, dan arsitektur. Tujuan WSN mengumpulkan data dari lingkungan melalui sensor, sedangkan tujuan M2M komunikasi otomatis antar mesin, sedangkan CPS tujuannya integrasi sistem fisik dengan komputasi cerdas. Cloud computing bertujuan menyediakan infrastruktur menyimpan dan layanan melalui internet. Sedangkan tujuan IoT menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Adapun juga peran, kelima ini memiliki peran masing-masing, yaitu WSN sebagai jaringan sensor untuk pemantauan, M2M menghubung mesin atau perangkat tanpa campuran manusia. Sedangkan CPS, perannya otomatis kontrol dan optimasi proses fisik. Peran untuk cloud computing memberikan layanan komputasi, hosting, big data, atau AI. Sedangkan peran IoT sebagai ekosistem lengkap yang menggabungkan sensor data, cloud, dan aplikasi. Arsitektur. Di sini WSN, node sensor, sink, gateway. M2M, mesin atau perangkat ke jaringan ke mesin lain. Sedangkan CPS, arsitekturnya sensor dan aktuator ke sistem komputasi ke kontrol fisik. Sedangkan cloud computing, client ke internet ke cloud server. Sedangkan IoT, perception layer, network layer, application layer, atau layer 5-7 layer. Sedangkan koneksi sendiri, di sini saya WSN sendiri, wireless local, cyber LoR, atau LoRa, atau Wi-Fi. Sedangkan M2M, jaringan selulernya itu Wi-Fi atau satelit. Sedangkan CPS, koneksinya real-time communication 5G IoT protocols. Sedangkan cloud computing, internet broad access. Sedangkan IoT, internet protocol IoT, MPTT, COAPS, HTTP. Pemrosesan, data dikirim, kalau WSN, pemrosesannya data dikirim ke SIM pemrosesan terbatas. Sedangkan M2M, pertukaran data langsung antar mesin. Sedangkan CPS, pemrosesan real-time dengan integrasi fisik digital. Sedangkan cloud computing, pemrosesan data besar di server cloud. Dan IoT, bisa edge processing, fog hingga cloud computing. Sedangkan akses tersendiri WSN tidak langsung hasil lewat sistem monitoring. Kalau M2M tidak langsung hasil berupa mesin yang berfungsi otomatis, sedangkan CPS semi langsung user bisa kontrol sistem fisik via software.
Sedangkan cloud computing, langsung user akses layanan atau aplikasi cloud. Ia tersendiri langsung user bisa mengontrol device application via smart atau web. Baik, itu saja penjelasan saya tadi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.